Masuk nak, sudah maghrib. Nanti diculik setan loh. Kalian pasti nggak asing dengan kalimat tersebut, ya kan? Nah, kata-kata itu sering kali keluar dari mulut emak kita. Tapi katanya sih cuma mitos. Lantas bagaimana dengan kasus yang terjadi berikut ini? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Nyebut. Berdasarkan penelusuran tim jejak populer, ternyata itu adalah... buat kamu yang pengen tahu jawabannya, yuk nonton video ini sampai selesai. Mari kita mulai dari mengulik mitos di waktu maghrib yang masih dipercaya masyarakat Indonesia. Beberapa dari kalian mungkin familiar dengan larangan berikut ini. Menyapu di waktu maghrib dipercaya dapat mengganggu aktivitas makhluk halus, hingga mereka akan mengikuti manusia. Hal tersebut terungkap dalam artikel berikut ini. Selain itu, barang siapa yang melanggar, konon akan mendapat kesialan terutama dalam hal rezeki. Namun di antara berbagai spekulasi yang terus bermunculan, ada pula yang mengaitkan mitos ini dengan kondisi di masa lalu. Mereka menyebut larangan ini muncul karena menyapu saat gelap hanya akan membuang-buang waktu. Lantas bagaimana menurut kalian? Selanjutnya ada larangan tidur menjelang waktu maghrib. Jika dilanggar, manusia dipercaya akan terkena sial hingga terjadi sesuatu yang buruk bagi tubuh mereka. Ironisnya, mitos ini didukung oleh seorang pakar supranatural. Mbah Yadi menyebut setengah 6 sore sebagai waktu terbukanya portal gaib. Maka jangan heran kalau manusia bisa terkena kiriman teluh dan santet. Sejumlah makhluk gaib juga diyakini keluar pada jam tersebut, mulai dari kuntilanak, genderuwo, hingga wewe gombel. Jadi waktu maghrib sebaiknya digunakan untuk beribadah. Buat kamu yang sulit percaya dengan hal-hal mistis, penjelasan medis mungkin bisa memberi perspektif lain. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti penelusuran berikut ini. Tidur di waktu maghrib ternyata bisa menimbulkan perbedaan persepsi antara kondisi di alam mimpi dan lingkungan sekitar. Hal ini tentu saja berbahaya bagi psikologi dan kesehatan fisik manusia. Karena setelah terbangun, tubuh kita akan merespon dengan kebingungan atau merasa linglung. Kondisi seperti ini seringkali disertai sakit kepala yang luar biasa. Kamu yang lagi kayak gini pasti udah ngerasain, ya kan? Lantas bagaimana dengan mitos yang menyebut orang tua harus menggendong bayi mereka saat maghrib tiba? Anggapan itu ternyata bisa benar, tapi bisa juga salah. Seperti yang dijelaskan dalam artikel unggahan UIN Sultan Syarif Kasim Riau berikut ini. Pemahaman itu dianggap salah jika dilakukan agar bayi mereka selamat dari gangguan makhluk halus lantaran belum terbukti secara qadari maupun syar'i. Tapi anggapan itu menjadi benar bila orang tua melakukannya untuk menahan anak agar mereka tidak keluar rumah. Nah, terakhir ada larangan keluar rumah di waktu maghrib. Orang Sunda mengenalnya dengan entong kaluar bisi kulit katincak, yang berarti awas jangan keluar nanti kulit kaki terinjak. Usut punya usut, mitos itu muncul karena kepercayaan orang di zaman dulu. Mereka meyakini waktu menjelang maghrib sebagai waktu keluarnya makhluk halus. Jadi jika tidak ingin diculik hantu atau kalong wewe, anak-anak harus masuk ke dalam rumah. Beberapa orang percaya kalau larangan itu memang sekedar mitos. Tapi siapa sangka kalau Rasulullah SAW juga mengingatkan umatnya untuk berhati-hati di waktu menjelang maghrib. Seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim berikut ini. Beliau bersabda, jangan lepaskan hewan-hewan ternak dan anak-anak kalian ketika matahari terbenam sampai berlalunya awal Isya. Karena para setan berkeliaran antara waktu terbenamnya matahari sampai berlalunya awal Isya.
Hadis yang baru saja kita dengar semakin menegaskan bahwa umat Islam sebaiknya tidak berkeliaran di luar rumah saat menjelang maghrib. Lebih lanjut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan kita untuk menutup pintu-pintu rumah di waktu maghrib. Jika kalian memasuki waktu sore, maka tahanlah anak-anak kalian, karena setan sedang berkeliaran pada saat itu. Jika sudah lewat sesaat dari awal malam, bolehlah kalian lepaskan anak-anak kalian. Tutuplah pintu-pintu dan sebut nama Allah, karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jurnal studi hadis menyebut anjuran ini sangat logis, lantaran menutup pintu di malam hari dapat memberikan rasa aman dan tenang bagi para penghuni rumah. Jika kita memahami hadis di atas, maka benarlah keberadaan setan yang mengganggu anak-anak di waktu senja menjelang malam. Ibnu Jauzi memaknainya seperti ini. Saat maghrib, anak kecil dianjurkan untuk masuk ke dalam rumah, karena najis yang selalu dicari-cari setan umumnya ada pada mereka. Sedangkan zikir yang bisa melindungi umumnya tidak ada pada anak kecil. Jadi itulah alasan dibalik ocehan emak-emak kita beberapa tahun yang lalu. Jika ditelusuri lebih lanjut, ajaran ini memang dikemas rapi dalam bentuk mitos. Tapi pemaknaan yang muncul adalah kearifan budaya lokal, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat. Melansir dalam laman umma.id, setan tidak hanya berlindung pada anak kecil, tapi juga dalam rumah kosong, wadah kosong, bahkan orang yang sedang duduk. Selain dari pandangan agama Islam, mitos ini juga bisa dijelaskan secara ilmiah. Seperti yang ditulis dalam buku yang berjudul The Science of Salat, karya Prof. Riset Dr. Insinyur Haji Osli Rahman MS. Jelaskan bahwa cahaya merupakan gelombang elektromagnetis yang memiliki spektrum warna yang berbeda satu sama lain. Setiap warna memiliki energi, frekuensi, dan panjang gelombang yang berbeda. Saat menjelang maghrib, alam akan berubah menjadi spektrum cahaya berwarna merah, yang berarti selaras dengan frekuensi jin dan iblis. Kekuatan mereka akan berlipat ganda karena memiliki resonansi yang bersamaan dengan warna alam. Saat itu juga banyak terjadi intervensi. Buat kalian yang belum tahu, itu adalah peristiwa tumpang tindih dua atau lebih gelombang yang berfrekuensi sama. Munculnya fata morgana membuat penglihatan kita terkadang kurang tajam. Inilah alasan ilmiah di balik larangan keluar maghrib, terutama untuk berkendara. Itulah fakta dan mitos larangan keluar rumah di waktu maghrib. Jadi sekarang kalian sudah tahu kan kebenarannya? Kalau gitu jangan lupa tinggalin jejak kamu di kolom komentar.